Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di dalam channel Anjang Sony, dan kali ini tamu saya salah seorang anggota majelis dari GKJ Wisma Jember, namanya Bapak Gespa Yudi. Ya, saya panggil Mas Yudi aja ya, supaya lebih mudah kita ngobrolnya, jadi kita lebih santai, kayak ngobrol sedulur gitulah. Ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan yang kita alami itu satu hal yang wajar lah ketika kita harus berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kegagalan, berhadapan dengan sakit penyakit, dan macam-macam hal yang namanya kehidupan itu, Mas Yudi. Hanya yang seringkali menjadi titik keprihatinan kita adalah pada saat orang berada pada titik sulit, tidak jarang orang itu justru nggak melayu nang Gusti gitu loh Mas, tetapi justru mencari wong-wong pinter dalam rangka untuk membantu dirinya supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sulitnya itu. Nah, dan tidak sedikit itu. Bahkan juga orang Kristen itu sendiri kadang-kadang tidak yakin dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Mas Yudi, menurut panjenengan sebagai anggota majelis, sebagai warga jemaat itu, kalau berkaitan dengan masalah wong pinter gitu ya itu tentu kan realitanya ada, dan memang mereka diparingi sesuatu yang lebih gitu. Tapi bagi kita untuk melihat hal seperti itu, menurut cara pandang begini gimana? Menurut saya gitu. Iya, wajar-wajar aja banyak orang masih mempunyai cara pandang bahwa kesulitan itu kadang pas ada waktunya suntuk sekali itu Pak Pendeta. Ya kalau sudah nggak punya jalan lain ya larinya ya ke situ-situ. Apa maksud ke situ-situ tuh maksudnya? Ke orang pintar tadi ya. Gitu. Seperti itu ya. Masih ada lah orang-orang Kristen ya, ada yang seperti itu yang pernah saya dengar, saya ketahui seperti itu. Bahkan pendeta Nun Sewu nggih. Nah, saya dulu juga pernah seperti itu. Nggak punten. Sebelum saya, saya pernah mengalami seperti itu. Cerita. Jadi dulu waktu itu sedang ada masalah apa waktu itu? Gini, di kantor itu kan ada yang kehilangan uang. Kehilangan uang yang kebetulan waktu itu saya yang bertanggung jawab membawa uang itu. Sehingga di kantor itu tidak ada yang ngaku gitu. Uangnya itu hilang, nggak siapa yang ngaku, tapi ada yang buka seperti itu. Akhirnya nggak ada yang ngaku, ya sudah, saya waktu itu kalau nggak ada yang ngaku ya kita ke orang pinter kayak gitu. Gitu. Akhirnya semua sepakat. Ya sudah, kita bawa ke orang pinter. Mencari solusi. Cari solusi sudah. Terus? Malam itu jam 12 malam saya pergi ke orang pinter menanyakan itu, di sana ya ditanya-tanya seperti itu. Akhirnya juga pulang seperti itu, nggak bawa hasil. Nggak bawa hasil? Nggak bawa hasil artinya. Iya, sekarang ketono duit. Iya pasti, udah malam waktu tenaga. Iya. Jadi ya masih ada Pak Pendeta seperti itu. Sejauh penjenengan pirsa, ya posisiku sebagai pelayan, sebagai pendeta tentu kalau foto tahu ya tahu sih. Cuman dinamika apa yang membawa seseorang harus lari ke sana sih? Karena situasi apa gitu maksud saya? Ya, umumnya apa Mas Yudi menurut panjenengan? Karena situasi apa? Situasi. Tadi kelangan. Mungkin ada hal lain lagi. Yang pernah tahu. Karena ekonomi sampai begitu. Sampai seperti itu. Kondisinya benar-benar pada titik yang tak berdaya itu larinya ke situ. Terus ada juga yang karena masalah sakit hati. Wah. Sana ingin membalasnya
membalasnya lewat orang pinter Ya, itu. bisa saja seperti itu Pak Pendeta. Ya. Adalah nih yang Ya sebenarnya melatar bukan belakang. masalah kayak dagang gitu ya, itu bukan masalah, sebenarnya bukan masalah keadaan ekonomi kurang, tapi kalau dagangnya kepingin laris dan lain sebagainya Cari. ada yang cari. Jadi banyak hal yang melatar belakangi orang-orang itu pergi ke situ. Tidak hanya karena susah hatinya senang aja pas ke situ. Muda-muda juga ada mungkin yang cari. Ini adalah karena diputus pacar gitu misalkan. Iya lah, sing nom-nom sampai cari orang pinter ketika diputus pacar, ketika pengen lulus kuliah, ketika walalah ya ciloko itu nanti daya juangnya kan jadi tidak ada. Kalau anak muda berhadapan situasi sulit lalu mainnya ke orang-orang pinter, padahal hidup itu adalah sebuah perjuangan kan. Ya, dan memang realitanya di dunia itu ya seperti itu, memang ada gitu. Ada karena sakit hati seperti yang penyiringan tadi sampaikan. Jadi orang ingin membalas dendam pada pihak lain, tetapi tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang halus. Dalam tanda kutip, tak pek apa kelemahannya, tak pek ininya gitu. Ada menghancurkan karir orang lain, cari kesembuhan ke orang pintar, ya karena orang pintarnya dokter gitu ya tidak apa-apa, atau mungkin psikolog atau ahli terapi atau apa, ya, ada macam-macam sih ya. Ya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwa problematika itu ternyata di jemaat nggak ada habisnya, dan berapa kali saya pindah pelayanan juga dinamikanya ya juga nggak akan pernah berhenti, selalu akan ada situasi itu. Bahkan dari generasi yang sudah sepuh itu sudah pergi, yang muda pun juga akan mengikuti, dan itu juga proyeksi dari yang sepuh-sepuh tentu saja, bahwa yang sepuh aja masih begitu, apalagi yang muda juga tinggal ngikut begitu aja. Persoalannya adalah bagi saya Tuhan itu mengajari kita untuk percaya. Tuhan itu mengajarkan kita untuk percaya dalam banyak hal. Ada banyak contoh sih ya dari firman Tuhan yang dinyatakan melalui Alkitab ini. Misalnya salah satu contoh gitu di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, Mas. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh Injil Yohanes pada pasal yang ke-15. Coba akan saya bacakan begini. 15 ayatnya yang ke-16. Ya, begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini saya ambil satu ayat saja contohnya, bahwa Tuhan itu kan menjaminkan dirinya, namanya ya, untuk menjadi pegangan bagi kita menghadapi setiap situasi-situasi yang dalam tanda petik sulit itu gitu. Ya tentu harapannya apa? Supaya Tuhan itu tidak ditinggalkan oleh umat. Ya. Tuhan itu tidak ditinggalkan oleh umat, sebab Allah itu pecemburu loh Mas Yudi. Allah itu pecemburu. Ingat di dalam Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung untuk disembah dan seterusnya. Itu sudah menunjukkan bahwa Allah kita itu cemburu. Allah tidak menginginkan ada orang-orang yang justru mengabaikan tentang penyertaannya. Wong pinter itu sing nyiptake sapa? Gusti. Sing nyiptake kapinterane Gusti. Lah kalau wong pinter itu memang dasarnya adalah dia berdoa, ya, memohon pertolongan untuk membantu orang yang ditolong itu kepada Tuhan, yes, oke. Tapi kalau dia bisa lewat jalur singkat, jalur yang cepat misalnya, lewat kuasa kegelapan. Bukti ini kuasa kegelapan pun juga bisa menjamin manusia.
Ingat kan ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembah iblis kan? Kalau kamu mau menyembah aku, seluruh dunia aku akan berikan. Loh, itu kan ngeri juga. Tuhan Yesus saja dicobai kayak gitu. Apa menawa itu? Itu tantangan bagi kita sih. Supaya hidup beriman itu ya benar-benar hidup yang didasarkan pada keberanian kita untuk percaya pada setiap janji Tuhan. Ya. Sebab pengalaman panjenengan ono duit hilang golek ning kono buktine ora ketemu. Kadang-kadang dia bisa ngomong misalnya, "Oh, sing jiko iku iki" gitu. Itu kan belum pasti kalau tidak ada alat bukti. Wah, akhirnya kan bisa jadi masalah baru karena kan kita menduga orang lain dengan hal yang jahat. Apalagi sampai mencari sesuatu untuk menjatuhkan karir temannya, bahkan menjadikan orang lain supaya bisa menjadi orang yang benar-benar lemah secara fisik. Wah, itu kan dosa, membahayakan sekali. Makanya untuk melawan hal itu sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kita pada Injil Lukas pada pasal 828. Ya, di saat iblis itu merasuki seseorang yang di pantai Danau Gerasa itu kan orang yang kerasukan setan itu kan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Gitu. Jadi rupanya setan yang ada di dalam tubuh orang itu tidak berdaya berhadapan dengan Yesus karena dia tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Orang itu tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan orang itu tahu bahwa Yesus yang kelak menghakimi dunia. Ya. Dan orang itu tentu ya roh yang ada di dalam diri orang itu bukan orang itu sendiri. Sebab ketika orang itu disadarkan sama Tuhan setelah diusir setan-setan itu ya, ketika orang itu sadar ya dia baik-baik saja. Itu mengingatkan saya dan panjenengan bahwa ingat iblis itu seperti singa mengaum-ngaum ya. Di satu Petrus ya, 1 Petrus pada pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu. Tapi ayat berikutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah. Jadi godaan untuk kita lari ke wong pinter gak akan berhenti. Dari generasi ke generasi gak akan berhenti. Tapi ingatlah, sadarlah bahwa Tuhan Yesus sudah menjaminkan hidupnya untuk kita, matinya untuk kita, maka kita diajak untuk, ayo percayalah pada Yesus. Sebab kalau kita percaya pada ciptaan, apalagi minta pertolongan pada ciptaan Tuhan, dalam rangka untuk suatu hal yang mungkin demi untuk kebaikan orang itu, ya dalam kapasitas ini minta pertolongan yang seperti apa gitu. Tapi minta pertolongan tetapi memakai hal-hal yang supranatural ojo lah, apalagi minta ke roh kegelapan. Kembali kepada Tuhan, saya pikir itu kekuatan ya. Bahwa ada kekuatan lain selalu akan ada, namun itu. Terima kasih Mas Yuti. Kita udah ketemu dan kita ngobrol dan jadi berkat ya. Supaya orang-orang yang pada punya pergumulan tentang kehidupannya, ayo balik nang Gusti. Gak mungkin Gusti gak maringi pertolongan, gak mungkin gitu ya. Matur nuwun Bapak Ibu. Gusti berkahi.